Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama beribadah online, tapi sebelumnya walaupun kita beribadah online, tetap kita dengan kerinduan hati kita persiapkan untuk memasuki ibadah. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Di dalam Mazmur 127 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Raja di atas segala raja, kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Engkau boleh sertai setiap kami, Engkau boleh memberikan kami kekuatan, Engkau boleh memberikan kami kerinduan untuk boleh datang beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini, dan pada saat ini dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Kami siap untuk diisi oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi pusat selama ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri saudara-saudari, mari kita bersama seluruh umat Tuhan, kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap memberikan pujian dan hormat hanya kepadanya dengan hormat diberi. Hormat
bacakan pembacaan dari Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Biarlah pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Biarlah Tuhan yang boleh menyucikan kita, Tuhan yang boleh mengampuni setiap kita. Mari pada saat ini kita berdoa mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, pada saat kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan jikalau Engkau mau menebus kami? Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penebusan-Mu di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau hari demi hari kami kurang tekun ya Tuhan. Kami tidak menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk mengaku dosa kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa keselamatan yang Engkau berikan cukup bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus bergantung kepadamu di dalam hidup kami masing-masing. Kami serahkan diri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada saat ini kita akan membaca pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 133. Mazmur 133. Saya akan bacakan Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahkan Tuhan menyiapkan satu komunitas yaitu gereja di mana kita saling mendukung dan kita dapat bersama-sama bertumbuh. Mari kita meresponi pembacaan firman tadi dengan menyanyikan pujian Di Atas Satu Alas Berdirilah Gereja.
Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama sesuai dengan pujian tadi, kita menjadi gereja yang berdoa. Mari kita berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa syafaat pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdoa. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa gereja ini berada di dunia ini untuk membangun setiap kami, untuk membawa setiap kami datang kepadamu. Ya Tuhan, kami pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal. Yang pertama, kami menyerahkan untuk campur tangan Tuhan, untuk belas kasihan-Mu bagi negara ini. Di dalam setiap data yang kami dapat, semakin hari jumlah penderita positif virus 19 ini semakin bertambah. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berbelas kasihan, kiranya Engkau yang boleh menjamah setiap orang yang sedang sakit ini ya Tuhan, dan kiranya yang terlebih lagi Engkau boleh memberikan kekuatan, Engkau boleh menampakkan dirimu, Engkau boleh mengungkapkan dirimu kepada setiap mereka. Bagi mereka yang masih belum percaya ya Tuhan, biarlah Engkau boleh membukakan kesempatan bagi mereka untuk mengenal-Mu. Bagi kami ya Tuhan, orang yang sudah percaya kepadamu, Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami keberanian juga untuk bersaksi banyak-banyak orang. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan untuk rencana kami untuk pembangunan gereja. Pada saat ini kami masih belum tahu ya Tuhan, terutama dalam saat ini kami meminta hikmat bijaksana daripada-Mu. Ini bukan proyek diri kami masing-masing, tapi ini adalah proyek Tuhan, proyek-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh membuka jalan, Engkau yang boleh mengarahkan setiap kami untuk apa yang Engkau kehendaki bagi gereja ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, jikalau tiba waktunya, berikanlah kami kesiapan dan hikmat di dalam membangun kembali gereja, di dalam segala prosedur yang dibutuhkan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh arahkan kami pada orang-orang yang tepat untuk pembangunan, untuk materi, mungkin bahan-bahan bangunan yang akan kami beli, segala sesuatunya ya Tuhan, bahkan para pekerja. Kami serahkan ke dalam tangan. Yang terakhir, kami juga boleh mendoakan ya Tuhan untuk setiap kami di masa pandemi ini. Setiap kami mungkin kami merasa bosan, kami merasa putus asa, atau mungkin menjadi khawatir ya Tuhan karena situasi tidak semakin membaik. Tolong kami ya Tuhan, biarlah di masa ini kami boleh sungguh-sungguh mengarah kepadamu. Kami boleh hanya memandang Engkau ya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan untuk keluarga kami menyerahkan untuk pekerjaan kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, bahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan semua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan satu ayat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya bacakan sekali lagi. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada saat ini mungkin kadang-kadang kita putus harapan, tapi ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia memberikan iman, dan bagaimana iman kita semakin bertumbuh, bagaimana kita dapat kuat, yaitu pada saat kita memandang Dia, kita merenungkan firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari dapat duduk kembali, kita akan menyanyikan pujian Pandanglah pada Yesus.
Mari kita bersama-sama berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah kami semua dan berkatilah dengan limpah, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dengan jelas, dapat menjadi penuntun hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17. Kitab Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yakobus 4 mulai ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, simpan dalam hatinya dan mempraktekannya. Hari ini, firman Tuhan diberi tema Tuhan dan perencanaan. Tuhan dan perencanaan. Perencanaan itu adalah sesuatu yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan itu sangat penting. Karena sesuatu hasil yang baik biasanya direncanakan dengan baik. Kalau orang tidak merencanakan sesuatu, biasanya sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebagai contoh, kalau seorang ibu yang ingin pergi ke pasar, bila direncanakan dengan baik, mau beli apa, belanjanya seberapa banyak, apalagi kalau mau dicatat, biasanya hasilnya akan baik. Berbeda dengan ibu yang pergi ke pasar yang tidak punya rencana. Ya nanti lihat ajalah nanti di pasar. Saudara, hasilnya berbeda. Ibu yang sudah membuat rencana dengan baik tidak mudah tergoda untuk beli ini, beli itu, beli yang di luar rencana. Sebaliknya, ibu-ibu yang tidak merencanakan apapun, bisa saja apa saja dibeli, atau bahkan mau beli apa, tidak jadi semua. Saudara-saudara, jadi perencanaan itu merupakan suatu hal yang penting. Ke gereja pun juga demikian, bukan? Kita semua tahu kalau mau ke gereja kita sudah merencanakan, besok saya pakai baju apa ya? Saya akan lewat mana ya? Naik apa ya? Bersama siapa ya? Pulangnya kira-kira jam berapa ya? Nanti setelah pulang akan kemana-kemana dan seterusnya. Kalau kita sudah merencanakan pergi ke gereja itu dengan baik, biasanya kalau kita mau ke gereja itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Tidak heran kalau kita sudah merencanakan dengan baik, berkat Tuhan itu begitu melimpah dalam hidup kita. Dalam merencanakan sesuatu dalam hidup kita, sebetulnya tidak hanya sekadar rencana saja. Kalau kita perhatikan nasihat dari kitab Yakobus tadi yang berhubungan dengan perencanaan, bukan hanya rencana-rencana saja,
Tetapi Yakobus memberikan beberapa nasihat yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu dicatat di dalam ayat 13 dan 14, yang intinya kalau kita merencanakan sesuatu itu kita harus menghindarkan kesombongan dalam perencanaan kita. Jadi jangan sombong, ya, jangan sombong. Sekalipun itu baru rencana, kita harus menghindarkan kesombongan itu di dalam hati kita. Ayat-ayat ini bukan hanya ditujukan secara khusus bagi entrepreneur, bisnismen, usahawan, bukan. Tetapi ditujukan dan berlaku bagi semua orang, saudara dan saya. Selama kita membuat rencana, khususnya rencana apapun dalam hidup ini, perlu memperhatikan nasihat yang penting ini. Baik itu rencana yang sederhana maupun rencana yang rumit dan kompleks. Kita harus menghindarkan kesombongan. Biasanya kalau orang yang sudah berhasil, misalnya seorang pengusaha yang sudah berhasil usaha ini, usaha itu, mendapatkan untung yang cukup banyak, biasanya tergoda untuk menjadi sombong. Biasanya begini kok. Nah, kemudian merencanakan yang dianggapnya baik. Menurut pengalaman yang lalu, kalau kita lakukan begini, kita akan berhasil. Akhirnya hanya mengandalkan logika saja. Setelah itu merencanakan dan rencanakan sampai akhirnya lupa bahwa setiap rencana itu harus memohon pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kalau mereka yang sudah berhasil itu makin tidak mau rugi dengan waktu. Anggapannya waktu itu adalah miliknya. Sayalah yang harus berusaha sedemikian rupa agar waktu itu bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya, bisa menghasilkan sesuatu. Seperti di dalam ayat 13 tadi yang mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, sudah yang dipikirkan hanya hasil. Merasa bahwa waktu itu miliknya. Dialah yang harusnya mengelola dengan sebaik-baiknya menurut pendapatnya sendiri dan akhirnya cenderung memasang target-target yang sangat tinggi. Dirinya merasa bahwa dirinya lah yang hebat, sehingga dalam hidup itu lupa bahwa anugerah Tuhan harusnya yang dipikirkan, termasuk waktu. Hidup itu adalah anugerah Tuhan, waktu itu adalah anugerah Tuhan. Tapi bagi mereka yang sudah berhasil seringkali lupa. Di dalam Alkitab, khususnya kisah mengenai Menara Babel, mengingatkan kita akan hal itu. Orang cenderung untuk menyombongkan diri. Di dalam Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 9, Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan mengatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita
cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara, perhatikanlah dengan baik. Waktu itu manusia berusaha untuk mendirikan sebuah kota dengan menara yang diharapkan bisa sampai ke langit. Itu istilah mereka. Tujuan utama mereka bukan hanya sekedar mengedepankan teknologi yang mereka mampu waktu itu, mendirikan sebuah menara, tetapi lebih dari itu. Mereka mau mencari nama. Memang nama itu dicari tidak masalah supaya mereka terkenal. Tetapi mereka juga berusaha supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Inilah yang melanggar firman Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan penuhilah bumi. Tapi mereka justru mau berkumpul di satu tempat. Pada waktu mereka tidak taat, Tuhan mengacaukan keinginan mereka. Usaha mereka untuk mendirikan menara di Babel itu, di tanah Sinear itu, tidak berhasil. Kesombongan manusia ini seringkali menyebabkan tidak lagi mengingat Tuhan, lupa pesan Tuhan, lupa tugas Tuhan kepada manusia. Tuhan mengingatkan bahwa mereka memang harus memenuhi seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita punya angan-angan, punya rencana-rencana. Kadang-kadang rencana kita itu bisa gagal, bisa berantakan. Kita lupa. Oleh sebab itu, jangan sombong. Suatu hari ketika saya memarkirkan mobil, saya mencari tempat-tempat yang paling ideal, paling menyenangkan menurut saya itu di mana. Nah, saya pikir, wah, kalau diparkir di bawah pohon yang cukup rindang ini, tentunya enak, tidak kepanasan dan nyaman. Tetapi ketika saya menuju ke parkiran itu yang di bawah pohon besar itu, saya terkejut. Setelah melaksanakan tugas, mobil yang baru saja dicuci itu berubah. Karena kotoran burung yang tiba-tiba datang begitu banyak di atas pohon itu, yang bertengger di pohon itu, juga membuang kotoran kemana-mana saja. Nah, mobil yang diparkir di bawah pohon itu, dari depan sampai belakang pun begitu penuh dengan kotoran burung. Sampai pada waktu masuk di mobil itu, kaca depan pun sangat sulit untuk tembus ke depan, untuk melihat ke depan. Apakah ini ada dalam rencana saya? Tentu tidak. Kita harus siap untuk peristiwa apapun yang terjadi. Memang untuk mencari keamanan, untuk mencari tempat parkir yang ideal itu kadang-kadang kita tidak bisa menerka apa yang terjadi di sana. Pada waktu orang mencari tempat parkir yang jauh dari pohon pun, kadang-kadang pohon yang tinggi itu bisa saja roboh menimpa mobil itu. Bahkan kadang-kadang masih di jalan pun orang bisa mengalami
celaka. Ini beberapa waktu yang lampau ketika musim pancaroba, angin besar, hujan lebat, akhirnya menyebabkan sebuah baliho yang besar roboh dan menimpa sebuah mobil. Penumpangnya harus dilarikan ke rumah sakit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyombongkan diri kita sendiri, kita menganggap semuanya akan lancar, semuanya akan menguntungkan, semuanya akan berhasil, hati-hatilah, suatu saat kita akan terkejut. Seperti saat ini, pandemi COVID-19 ini sungguh memporak-porandakan kehidupan banyak orang. Dulu orang berpikir kalau bisnis ini, bisnis itu akan berhasil. Di pendidikan, bangun gedung besar-besaran, kampus besar-besaran, sekolah besar-besaran, karena ini dianggapnya sebagai bisnis yang paling menguntungkan. Tren pendidikan yang begitu naik daun. Tapi tiba-tiba datanglah si COVID-19. Kelas-kelas itu kosong. Saudara-saudara, betapa menyedihkan. Inilah akibat orang-orang yang lupa menyerahkan kepada Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Kadang-kadang dalam hidup ini memang seperti itulah, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi besok. Hari-hari yang akan datang kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi di depan kita, kita tidak tahu. Salahlah kita kalau kita menyombongkan diri. Kita sudah buat rencana, kita pasti berhasil ini, berhasil itu. Saudara-saudara, rendah hatilah. Karena apa yang kita sombongkan belum tentu akan terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Uap yang sebentar saja kelihatan itu harus segera dimanfaatkan dengan baik supaya bermanfaat. Karena kemudian lenyap. Beberapa detik kemudian, beberapa saat kemudian lenyap. Yakobus mengetahui tentang kehidupan ini dengan baik. Bagaimana harus praktek dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa hidup itu begitu singkat. Jangan sombong. Memang uap itu kalau dimanfaatkan akan berguna. Misalnya listrik tenaga uap dan kereta api tenaga uap di zaman dahulu dan sebagainya. Banyak orang memanfaatkan uap itu. Malah saya seringkali melihat ada orang yang membersihkan kacamata itu dengan uap. Kacamatanya dicopot kemudian gitu ya. Kemudian segera dibersihkan. Saudara, perhatikan baik-baik. Uap itu begitu ada harus segera dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak sebentar lagi juga hilang, walaupun untuk apapun sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali karena hanya sebentar. Hidup kita pun juga demikian. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup yang begitu singkat dan sementara ini? Apakah justru kita menyombongkan diri, mengandalkan diri sendiri dan melupakan yang lain? Saudara-saudara, janganlah sombong. Hidup ini hanya sementara dan rapuh. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, itu hanya anugerah Tuhan saja. Jadi jangan sombong dalam setiap perencanaan hidup kita. Ini nasihat yang pertama, yang penting, yang perlu kita perhatikan dengan baik sehubungan dengan perencanaan kita. Jangan sombong, tetap rendah hati karena hidup kita sementara. Hal yang kedua, di dalam ayat 15, Yakobus menasihatkan kepada kita, andalkanlah Tuhan dalam perencanaan. Ayat 15 itu dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata,
jika Tuhan menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan menghendaki, andalkan Tuhan, andalkan izin dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, para usahawan yang merasa sukses seringkali lupa Tuhan. Banyak ilmu yang mengajarkan supaya masing-masing orang percaya diri. Sehingga akhirnya kalau begitu percaya pada dirinya sendiri, banyak orang yang sampai melupakan Tuhan. Saudara-saudara, semakin hari semakin canggih ilmu ini, pengetahuan manusia semakin canggih dalam mengatur usaha, dalam mengatur segala sesuatu itu pun juga bisa dipelajari dengan baik. Kalau kita ingin usaha kita baik, itu seringkali kita mengenal adanya 5 hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu perencanaan yang baik. Setelah direncanakan yang baik, yang kedua pelaksanaannya itu juga baik. Setelah pelaksanaan yang baik, tidak cukup dilaksanakan dengan baik saja, tetapi juga ada pengawasan, monitoring yang baik. Setelah diawasi, dinilai, dievaluasi. Evaluasinya pun juga baik, yang objektif. Dan yang kelima itu ada koreksinya yang baik. Kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki. Setelah itu direncanakan ulang. Direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, dievaluasi dengan baik, dan dikoreksi dengan baik, dan terus menerus. Banyak orang yang percaya bahwa cara mengatur seperti ini adalah cara mengatur yang ideal. Dan itu banyak diterapkan di berbagai usaha. Ya, apapun kalau kita menerapkan 5 hal ini, umumnya akan berhasil dengan baik. Tetapi Yakobus berbeda. Dia mengingatkan harus menambahkan 1 yang baik tadi. Bukan hanya 5 yang baik saja, tetapi tambahkan 1 lagi yang baik, yaitu berdoa dengan baik, mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan ilmu kita, pengalaman kita, keberhasilan kita. Jangan, sekalipun kita memang pernah berhasil, sekalipun kita pernah sukses, sekalipun kita pernah untung, tetapi jangan mengandalkan itu. Andalkan Tuhan. Sekalipun kita punya banyak ilmu, mengetahui banyak perkara, tetapi berdoalah, mengandalkan Tuhan dengan baik. Yakobus mengingatkan betapa pentingnya melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Orang yang sering kepentok, terbentur sana sini, usahanya kepentok sana sini, berhenti, tidak tahu harus berbuat apa, kemudian baru menyadari bahwa memang mengandalkan Tuhan itu penting. Mengharapkan anugerah dari Tuhan untuk usahanya itu penting, dan memang seharusnya begitu. Sebelum kita kepentok, sebelum kita mengalami kerugian, sebelum kita mengalami musibah, marilah kita mengandalkan Tuhan dahulu. Harusnya kita dapat belajar dari Yakobus yang mengandalkan Tuhan dalam rencana kita, dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, yang akan memimpin hidup kita, yang akan memberikan keberhasilan hidup kita masing-masing. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita mengandalkan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 13 ayat 18. 2 Tawarikh 13 ayat 18 mengingatkan kita seperti ini. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Pada waktu kerajaan Israel itu terpecah, ada 2 perbedaan yang seringkali orang melihat beda antara kerajaan
Israel Utara yang 10 suku dan Yehuda, kerajaan Israel Selatan yang terdiri dari 2 suku. Begitu bangsa ini mengandalkan Tuhan, menjadi kokohlah, diberkatilah mereka karena mengandalkan Tuhan. Begitu bangsa ini tidak mengandalkan Tuhan, seringkali mudah dikalahkan oleh musuh. Hidup kita demikian juga, bukan? Kadang-kadang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita seringkali mengalami kerugian. Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Yesaya mengingatkan, siapapun saudara dan saya, kita semua harus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia yang rapuh, yang sudah dikatakan di awal tadi. Manusia itu begitu rapuh. Bagaimana orang masih cenderung saja mengandalkan manusia? Itulah manusia, seringkali mengandalkan manusia. Yesaya mengingatkan, marilah kita mencari Yang Maha Kudus, mencari Allah Israel, mencari Tuhan yang dapat kita andalkan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan dikisahkan di dalam Yeremia 17 ini. Mereka akan tetap berhasil sekalipun dalam keadaan dan cuaca apapun, karena mengandalkan Tuhan. Walaupun disebutkan adanya tahun kering, adanya panas terik, pohon yang diumpamakan oleh Yeremia itu tetap hijau daunnya karena punya cadangan yang begitu banyak untuk tetap hidup, segar, hijau, dan menghasilkan buah. Memang bagi banyak orang menanyakan, Tuhan toh tidak kelihatan, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan, memang Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan dipimpin hidup kita. Tetangga rumah ada yang menjadi pilot. Saya pernah berbincang-bincang dengan pilot itu dan juga pilot-pilot yang lain. Saya menjadi penasaran karena kalau saya melakukan penerbangan siang, itu kalau pesawat terbang itu sudah ada di atas awan, yang dilihat hanya awan, kanan kiri belakang. Saya coba kanan kiri, melongok ke depan atau belakang, semuanya awan. Kalau malam, perjalanan malam, semuanya gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Dan saya penasaran, saya bertanya, apakah kamu juga yang duduk di kokpit itu juga melihat hal yang sama?
Oh iya, sama. Walaupun duduk di depan, bisa melihat depan, kanan, kiri, tapi kalau siang yang dilihat hanya awan saja, tidak ada yang lain. Kalau malam hari juga semuanya gelap. Nah, bagaimana bisa tahu arah? Nah, rupa-rupanya pilot itu menjelaskan banyaknya alat-alat navigasi pengatur arah itu yang digunakan. Dan pilot itu percaya bahwa alat navigasi yang baik itu akan menuntun pada tujuan. Perhatikan baik-baik itu. Pada waktu melihat ruangan kokpit itu, ada pengatur ketinggiannya, penentu arahnya, pengatur kecepatannya, dan sebagainya. Dan itu harus diikuti dengan benar. Kalau diikuti dengan benar, percaya pada alat-alat navigasi itu, pesawat itu bisa sampai tujuan dengan selamat. Saudara-saudara, dalam hidup kita kalau umpamakan seperti pesawat terbang itu, kadang-kadang kita tidak bisa melihat apa-apa. Yang kita lihat hanya awan saja. Yang kita lihat hanya kegelapan saja. Tetapi kita bersyukur kita punya alat navigasi yang lebih canggih dari alat navigasi apapun, yaitu Tuhan sendiri yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Kita dapat ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan kalau kita mengikuti dengan baik, mengikuti dengan benar, pasti Tuhan akan menuntun hidup kita. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, marilah kita mengandalkan Tuhan dengan setia, dengan tetap percaya, dan kita akan sampai pada tujuannya, supaya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ini tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap, tidak tahu harus kemana, tetapi percayalah, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah taat pada pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan akan mengatur langkah demi langkah kita sehingga sampai kepada tujuan. Yang ketiga, di dalam ayat 14, di dalam ayat 16 maksud saya, dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, kita tidak boleh sombong, tapi kita harus melakukan yang benar. Lakukan yang benar dalam perencanaan kita, itulah yang dinasihatkan oleh Yakobus di dalam ayat yang ke-16 itu. Karena di dalam ayat 17 juga mengatakan kalau seorang tahu ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, para usahawan seringkali tidak mau melakukan yang benar, yang sesuai firman Tuhan dalam perencanaan mereka. Yang benar ini di dalam Alkitab kita, terjemahan baru, dikatakan yang baik. Ya, dituliskan yang baik. Kalau orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Nah, dalam perencanaan hidup kita, baik itu dalam hidup sehari-hari, dalam rumah tangga, di sekolah kita, atau dalam bisnis kita, kita harus tetap melakukan yang baik dalam perencanaan, bahkan dalam hidup kita. Dalam perjalanan bisnis kita pun harus tetap melakukan yang baik. Jangan sampai terjadi kecurangan dan hanya mengejar keuntungan belaka, tetapi lakukanlah yang baik. Saya punya tetangga yang adalah bisnismen, tidak besar, tapi seringkali ke China membeli barang dijual ke Indonesia. Membelinya katanya sangat murah, kita bisa jual dapat untung, dan frekuensi mondar-mandirnya itu begitu tinggi. Beberapa waktu yang lalu dia datang khusus ke rumah
sambil ngajak bisnis bareng. Ayo, punya uang berapapun, mari. Di sana itu murah. Mau lihat boleh. Nanti saya akan antar. Dia itu tahu berbagai tempat produksi apapun katanya. Nah, salah satunya yang dia tawarkan yaitu baterai jam tangan. Jam tangan yang pakai baterai itu ada baterainya, ya. Jadi baterainya itu bermacam-macam. Kalau jamnya besar, biasanya ukuran baterainya juga lebih besar dibandingkan dengan jam yang kecil. Baterainya pun juga lebih kecil. Nah, baterai ini banyak beredar di pasaran. Nah, dia mengatakan begini, ayo kita coba. Dan dia menyebutkan jumlah tertentu bisa mendatangkan baterai itu. Dia nanya kepada saya, kamu tahu nggak kalau kamu ganti jam itu berapa ongkosnya? Ya memang kalau sekarang ini ya kira-kira 30 sampai 50 ribu, kadang-kadang yang lebih lah. Itu apalagi kalau diberitahu ini dari Prancis, merek ini jadi mahal. Kalau dari Jepang murahan. Kalau dari Cina biasanya diarahkan untuk tidak membeli kelas itu, belilah yang mahal. Nah, tetangga itu memberikan contoh. Ini baterai ini, kamu tahu enggak ini harganya berapa? Saya tahu karena saya pernah ganti jam itu di tukang jam cukup mahal. Dia berkata, ini harganya berkisar 700 rupiah sampai 1.400 rupiah. 700 rupiah sampai 1.400 rupiah, itu pun 10 butir. Saudara tahu, jadi misalnya harganya 1.000 rupiah itu isinya 10 butir. Dia berkata, jangan salah, ini adalah jam yang kualitas baik, baterai jam yang kualitas baik. Jadi kalau beli 100 rupiah sebutirnya, dijual misalnya 40.000 rupiah, saudara dapat membayangkan berapa keuntungan yang didapat. Dia makin mendesak saya, kamu mau merek apapun nanti pesan bisa. Saudara, hal ini membingungkan karena saya bukan bisnismen. Saya tetap tidak mengikuti ajakan dia untuk berbelanja di sana dengan harga yang sangat-sangat murah dan bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Keuntungannya hampir 400 kali. Tidak masuk dalam kalkulasi saya karena saya bukan pebisnis. Tapi dia selalu ngajak, ayo marilah, ini kesempatan yang baik. Saudara-saudara, ada orang-orang tertentu hanya memikirkan keuntungan saja. Akibatnya orang tergoda juga untuk melupakan kesejahteraan orang lain, keuntungan orang lain. Yang penting dirinya sendiri untung, yang lain masa bodoh. Soal kualitas terserah, yang penting laku. Soal nanti mau beli lagi atau tidak terserah. Yang penting keuntungan dan keuntungan. Saudara-saudara, tentu hal ini tidak benar. Kalau hanya demi keuntungan besar, orang melakukan usaha, orang melakukan kegiatan. Orang bisa tergoda untuk berbuat curang, untuk menipu, untuk memalsukan barang, dan berbagai kecurangan lain yang bisa dilakukan. Akibatnya seringkali merugikan orang lain dan Tuhan tidak dipermuliakan. Tentu ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita merencanakan sesuatu, haruslah kita ingat, kita harus melakukan yang baik, yang benar. Hanya itulah yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kadang-kadang yang tidak benar itu lebih menguntungkan. Tapi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, lakukanlah yang sesuai dengan firman Tuhan saja, agar kita tidak berdosa, tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mengingat tema Tuhan dan perencanaan,
Apakah kita suka membuat perencanaan dalam hidup kita? Ya, harusnya begitu. Buatlah perencanaan yang baik. Pada waktu kita membuat perencanaan yang baik itu, lakukanlah dengan kerendahan hati. Lakukanlah dengan mengandalkan Tuhan, dan lakukanlah yang baik saja. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami dapat merencanakan banyak hal dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami masing-masing mengingat Tuhan dalam perencanaan kami. Kami tidak boleh menyombongkan diri. Kami harus mengandalkan Tuhan dan harus melakukan yang baik. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Pujilah Hai Jiwaku. Pujilah hai jiwaku. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah diberikan. Berkatilah supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Berkatilah kami semua. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami lakukan selama kami hidup ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagi lagu di PPK 128, Yesusku Cintamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang.